Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan semua batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Jalan Lurus yang diambil guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan termasuk juga usia. Allah pertemukan untuk menjalankan puasa insya Allah di hari ke-8 ya, 8 Ramadan 1444 Hijriah. Dan pastikan Anda bisa meniatkan segala sesuatunya, utamanya ibadah puasa kita semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini sembari Anda mungkin beraktivitas atau mungkin memulai hari, Fatwa TV semoga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, bisa mendulang berbagai faedah ilmu yang tentunya akan Ustadz sampaikan dalam program pagi hari ini. Kita live dari studio Fatwa TV Jember, pemirsa, dan program ini memberikan fasilitas dan juga kesempatan bagi Anda siapapun untuk bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung di line interaktif kami 0331 544 6087 ya. Baik, Anda juga bisa bertanya melalui jalur chat yang kami berikan di jalur WhatsApp media sosial kami, yakni di website di dewanfatwa.com. Pagi hari ini sudah bersama kami di studio ada Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan Ustaz. Ahlan bikum. Sehat Ustaz ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Gimana, Allah. Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Bikum barakallah. Nah, pagi hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa media yang turut merilai program kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sabal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian juga turut berilai Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, ada Al Hikmah Banyuwangi, ada Tuah FM Riau, kemudian Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen, dan juga media-media lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Ada pertanyaan sudah kami tampung di jalur website, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 7 hari kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Dan kita sekarang di hari yang ke-8. Sungguh waktu yang sangat cepat. Sudah kurang lebih 1/4 dari bulan Ramadan kita lalui. Tentunya seorang muslim dan juga muslimah melihat apa yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan ini. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaknya seseorang atau sebuah jiwa melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk nasib dia esok, yaitu di hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan selama 7 hari ini. Lihat bagaimana puasa kita. Apakah kita sudah melaksanakan puasa sebagaimana mestinya? Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga ucapan kita. Apakah kita sudah meninggalkan kebanyakan dari kemaksiatan? Apakah kita menjaga adab-adab ketika berpuasa?
menjaga lisan, tidak mengeraskan suara, menjaga amarah. Ataukah puasa kita sama dengan hari-hari di mana kita tidak berpuasa? Kita lihat dan kita muhasabah, mengintrospeksi puasa yang sudah kita lakukan. Kita lihat bagaimana kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah memperbanyak membaca Al-Quran? Sudahkah kita gunakan waktu-waktu kosong kita untuk membaca dan juga memurajaah Al-Quran? Sebagaimana dahulu para salaf, mereka memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Ataukah alat yang di depan kita itu masih sering dan itu yang lebih banyak kita buka daripada mushaf yang kita miliki? Mari kita memuhasabah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah banyak bersedekah? Dan dahulu Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau sangat dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Beliau suka memberi, dan di bulan Ramadan lebih banyak lagi beliau memberi. Bahkan disebutkan dalam hadis itu seperti angin yang berhembus. Apakah kita sudah menginfakkan sebagian harta kita di bulan Ramadan ini, khususnya di 7 hari yang telah berlalu, terutama dimulai dengan yang wajib, yaitu zakat. Kemudian seseorang ingin bersedekah dengan cara memberi iftar, memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, atau dia ingin menyalurkan uangnya untuk wakaf masjid atau wakaf madrasah. Ini kesempatan bagi kita untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian salat tarawih, apakah kita masih bermalas-malasan karena terlalu kenyang ketika berbuka, akhirnya dia kurang semangat dalam melakukan salat tarawih? Ataukah kita termasuk orang yang sudah baik dan terus menjaga salat tarawih tersebut? Yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, maka karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Yang seperti ini hendaklah kita perhatikan, dan seandainya kita mendapatkan diri kita adalah orang yang masih banyak kekurangan, maka masih ada waktu ke depan 3 minggu lagi untuk bisa menambal dan juga memperbaiki kekurangan tersebut. Mari kita terus bersemangat dalam melakukan berbagai amal soleh, berbagai ibadah di bulan ini. Kita beristi'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, diberikan ketetapan hati, diberikan istiqamah, diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai amal soleh tersebut. Dan setiap kita beribadah, meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Jangan lupa untuk meminta dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, tidak mungkin kita melakukan satu rakaat di dalam salat tarawih, kecuali apabila Allah SWT memberikan taufik dan juga memberikan kemudahan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan pagi hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar yang saat ini sedang tergabung bersama kami di live interaktif Jalan Lurus.
Semoga yang disampaikan Ustadz sekali lagi menambah semangat kita, karena sejatinya iman terkadang naik dan turun, dan kita selalu butuh booster atau penyemangat setiap harinya, dan kita jadikan jalan dakwah ini sebagai kebutuhan kita sebagai umat Islam. Nah, pagi hari ini kita berikan kesempatan bagi siapapun Anda yang ingin bertanya, silakan di 0331544687. Dan pagi hari ini sudah tersambung penelpon pertama kita di line telepon, ada hamba Allah dari Gresik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menunggu Pak, silakan pertanyaannya. Baik, bismillah. Semoga rahmat Allah diberkahi kepada Ustaz Abdul Roy dan tim. Amin. Amin. Begini Ustaz, mohon izin bertanya. Saya 4 bersaudara dan saya anak terakhir. 2 orang tua saya telah meninggal pas sebelum Ramadan kemarin. Salah satu kakak perempuan saya tidak bekerja dan tidak bersuami, berusia sekitar 50 tahun. Dan tatkala ibu masih hidup, ibu saya memberikan nafkah pada kakak perempuan saya tersebut, Ustaz. Nah, setelah ibu meninggal, sebelum Ramadan kemarin, saya dan kedua kakak saya yang lain sepakat untuk menafkahi kakak saya tersebut. Pertanyaannya, apakah kakak perempuan saya yang tidak bekerja dan tidak bersuami tersebut masih wajib zakat fitrah? Dan siapa yang menanggung zakat fitrah kakak saya tersebut? Karena kan nafkahnya kami urunan, Ustadz, untuk beliaunya. Baik. Lalu apakah dengan kondisi tersebut kakak saya itu masih bisa sedekah, Ustadz? Dan apakah kategorinya? Apakah termasuk miskin atau apa, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, Ustaz, Ya, silakan. tentunya zakat fitrah ini tidak diwajibkan untuk semuanya ya. Diwajibkan bagi orang yang memang dia punya kelebihan makanan pokok di malam Idul Fitri. Kalau dia tidak punya, ya tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Kemudian seandainya kita ingin membayarkan zakat fitrah untuk kakak kita, maka perkaranya luas. Bisa salah seorang di antara antum ingin membayarkan zakat fitrah untuk kakaknya, maka insya Allah ada pahala tersendiri. Dan kalau mau, bisa juga urunan. Ya, urunan bertiga untuk membayarkan zakat fitrah bagi kakaknya, tidak masalah. Dan tentunya berbeda pahalanya ketika seorang dia membayarkan untuk kakaknya, misalnya dia sendirian, dengan urunan. Jadi perkaranya luas, insya Allah sesuai dengan kehendak dari antum dan juga kedua kakak. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, ini kita memberikan uangnya saja kepada si kakak tersebut atau sudah dalam bentuk zakat fitrahnya, Ustaz? Ya, bisa kita berikan berupa beras misalnya. Kita berikan kepada kakak, kemudian kakak yang mengeluarkan misalnya. Atau kalau mau langsung kita keluarkan bersama zakat fitrah yang kita miliki, cuma itu atas nama kakak kita. Jadi tidak harus disampaikan terlebih dahulu ke kakak kemudian beliau mengeluarkan. Atau bisa juga kita berikan uang, kemudian beliau yang beli berasnya. Yang penting sampai kepada orang fakir dan juga orang miskin, zakat fitrah tersebut berupa beras. Nah, wallahu a'lam. Nah, jadi kita kalau misalnya tanpa memberikan ke kakak, cukup meniatkan, Ustaz, bahwa ini adalah zakat untuk kakak, seperti itu, Ustaz, ya. Betul. Nah, terkadang mungkin ada kondisi saudara yang tidak mampu tapi jauh, Ustaz. Ya. Nah, ini memungkinkan juga, Ustaz, ya, untuk kita yang menyerahkan atas nama saudara kita itu, Ustaz. Bisa. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi masih kita berikan kesempatan bagi pemirsa Fatwa TV, silakan ya. Untuk jalur telepon kita akan berikan prioritas dan juga kesempatan untuk dijawab lebih awal. Jadi silakan manfaatkan jalur ini untuk mendulang faedah sebanyak mungkin. Pertanyaan berkaitan dengan akidah Islam atau hal-hal lainnya, silakan pagi hari ini
0331544687. Dan kita batasi pemirsa untuk satu penelpon, satu pertanyaan. Dan pagi hari ini sudah ada yang tersambung kembali bersama kami dari Kalimantan Barat pagi hari ini. Mohon maaf, Kalimantan Tengah ya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ummu Malvin. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Fatwa TV senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Ana mau nanya, ada anak, seorang anak yatim dan nggak lama ibunya meninggal juga, jadi sekarang jadi yatim piatu dia. Kemudian anak ini, gimana ya? Anak ini, jadi dari jalur ibunya dia ada punya satu saudara laki-laki, dari jalur ayahnya dia punya satu saudari atau perempuan berarti ya. Terus kemudian yang anak mau tanyakan, siapa yang penanggung jawab utama anak yatim ini, sementara kakek dari pihak ayahnya itu sudah meninggal? Apakah saudari dari pihak ayahnya ataukah saudara dari pihak ibunya? Baik. Umur berapa Ibu sekarang putranya? Umurnya 10 tahun. 10 tahun. Laki. Baik. Ya. Baik, harusnya jadi tanggung jawab siapa nih Ibu ya? Seperti itu ya? Ya. Baik. Terima kasih Ibu Malvin pertanyaannya. Ya, jazakallah. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas. Ya. Wallahu alam, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar ini, yaitu menjadi kafilul yatim. Yang menjadi kafilul yatim itu orang yang mengurus anak yatim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim hakala. Aku dan orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini kedudukannya. Itu menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang mengurus anak yatim. Nah, ini keluarga dan tentunya yang dekat sebaiknya mereka berlomba siapa di antara mereka yang bisa mengurus anak tersebut untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan Nabi SAW dahulu adalah anak yatim. Meninggal bapak beliau ketika Rasulullah SAW masih di dalam perut ibunya. Jadi kesempatan bagi keluarga yang lain untuk bisa mendapatkan dan juga meraih pahala yang besar ini. Mana yang lebih berat wallahu alam, antara saudari dari pihak dari arah ayahnya atau saudara dia seibu. Yang jelas seperti yang tadi kita sampaikan, hendaknya saling berlomba siapa di antara mereka yang bisa mengurus anak yatim ini. Jadi jangan kita justru malah saling menolak, bukan saya dan seterusnya. Kita berlomba menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Kalau memang ada saudara kita misalnya karena dia adalah lebih tua daripada kita dan beliau berkehendak untuk mengurus anak yatim ini, ya kita serahkan. Mungkin dari arah ayah dia lebih tua meskipun dia adalah perempuan, tapi dia bersedia untuk mengurus anak yatim ini dan dia adalah kakaknya, maka ya kita serahkan kepada beliau karena beliau lebih tua. Atau yang sebaliknya, yang saudara tadi dari arah ibu mungkin dia lebih tua dan beliau berkehendak, ya yang lain mengalah. Jadi kalau memang dua-duanya ingin mengurus, maka jangan sampai terjadi keributan atau sampai terjadi percekcokan hanya karena rebutan ingin mengurus adiknya. Tapi seandainya sudah dipegang oleh yang satunya, maka apakah yang lain kemudian dia berlepas diri? Tentunya tidak. Antum masih saudara, berkunjung,
membantu juga, memberikan juga. Ini adalah termasuk yang memberikan kepada anak yatim. Kemudian juga ini adalah bentuk silaturahim juga. Nah, jadi wallahu taala alam, ini silakan dimusyawarahkan apa yang terbaik, dan seperti yang tadi kita sampaikan, kita berlomba untuk bisa meraih pahala mengurus dan juga menanggung anak yatim, wallahu taala alam. Nah, kalau secara syariat berarti memang tidak ada ketentuan khusus saja. Ini diatur dengan keluarga ayah atau ibu. Iya, setahu anak tidak. Nah, jadi mana yang bisa, dan ya harusnya saling berlomba Ustaz ya. Iya. Apalagi masih dalam hitungan saudara keluarga dekat Ustaz. Iya. Baik, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Malvin yang tanya di Kalimantan Tengah tadi. Silakan, jalur telepon masih kosong pagi hari ini pemirsa. 0331544607. Manfaatkan kesempatan waktu sebaik mungkin pagi hari ini sambil Anda mungkin memulai hari, memulai aktivitas, atau saat ini Anda mungkin sedang bekerja. Nikmat teknologi bisa Anda manfaatkan sambil bekerja. Anda juga bisa sambil mendengarkan kajian pagi hari ini. Baik, jika kosong jalur telepon, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari saudara Al-Mandari dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, dalam berpuasa yang kami ketahui itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah berpuasa tanpa minum dan makan. Yang kedua adalah puasa dengan organ tubuh, yakni mata, mulut, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah puasa dengan hati dan jiwa. Nah, pertanyaan kami Ustaz, bagaimana cara kita melatih agar hati dan jiwa ini, yang mana kita sebagai orang awam dapat mencapai tingkat kedua dan ketiga, yakni puasa dengan hati dan jiwa. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Yang dimaksud kalau memang itu adalah pembagian yang ada dari para ulama ya. Jadi maksud berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum ini hanya sekedar dia meninggalkan makan dan minum tapi kemaksiatan masih dilakukan. Ada peningkatan yang lebih tinggi, makan dan minum dia tinggalkan, anggota badan juga puasa dari kemaksiatan. Tentunya derajat yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama dia sah, menggugurkan kewajiban, tapi pahala yang dia dapatkan ini sedikit. Adapun yang kedua, maka dia lebih besar pahalanya. Dan ini adalah maksud dari berpuasa, maksudnya adalah melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bukan hanya sekedar menahan makan dan juga minum. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Apabila barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau mengamalkan, maka Allah SWT tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Adapun yang ketiga, tingkatan yang ketiga, maka ini berpuasa sampai dalam hati seseorang. Artinya sampai dalam amalan-amalan hati. Dia pun berusaha untuk membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang kotor. Jadi bukan hanya anggota badannya yang zahir, yang kelihatan di luar, matanya tidak melihat sesuatu yang maksiat, telinganya tidak mendengar sesuatu yang maksiat, ucapannya tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tapi dia juga berpuasa hatinya. Hatinya benar-benar bersih. Tidak ada di sana suudzon, tidak ada di sana berburuk sangka kepada orang lain, tidak ada di sana riya, tidak ada di sana sum'ah, tidak ada di sana kesombongan. Dia bersihkan hatinya sebagaimana anggota badannya berpuasa meninggalkan kemaksiatan, hatinya juga demikian. Nah, tentunya ini adalah puasa yang luar biasa. Dan ini yang seharusnya kita kejar.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Sama antara kita semuanya, baik kita adalah orang awam atau kita adalah orang yang penuntut ilmu atau kita adalah seorang ahlul ilm, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, dan tujuannya adalah sama, adalah supaya kita semuanya bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana seorang ulama mereka bisa sampai kepada tingkatan yang tinggi, demikian pula orang awam. Dan mungkin ada sebagian orang awam yang justru keadaannya dari sisi ini lebih baik daripada seorang penuntut ilmu. Dia memahami makna siam, dia memahami maksud dari puasa, sehingga dia perhatikan anggota badannya, dia perhatikan jiwanya dan juga hatinya, dia bersihkan, dan mungkin dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada seorang penuntut ilmu. Dan tentunya demikian perlu ilmu, perlu mujahadah, perlu amalan dan pembiasaan, dan juga perlu doa, meminta kepada Allah SWT dimudahkan dalam melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan kita menjauhi segala hal yang bisa merusak puasa kita, menjauhi tempat-tempat yang bisa merusak puasa kita. Kalau memang kita hidup di daerah yang mungkin banyak di sana kemaksiatan, banyak orang yang tidak menjaga auratnya, banyak orang yang menyetel musik dan lain-lain, ya kita jaga telinga kita, jaga mata kita, jangan kita banyak keluar, kita banyak menggunakan waktu kita di masjid, di rumah, ya, dengan aktivitas yang bermanfaat, banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Nah, ini termasuk diantara usaha kita untuk memperbaiki puasa-puasa tersebut. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk saudara As'al Mandari yang bertanya tadi dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Kemudian pagi hari ini kita masih ada waktu dan cukup banyak kesempatan. Silakan pemirsa bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin untuk bertanya dan juga mendulang berbagai faedah ilmu yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Dan kita sudah tersambung di jalur telepon, ada Ibu Rosmini dari Pacitan. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, karena saya orang yang sangat kurang dalam ilmu agama. Saya ingin berusaha semampu kami beribadah dengan sesuai sunnah. Kalau salat taraweh, yang saya maksud begitu, apa kalau sudah salat di sore hari itu malamnya tidak tahajud, atau saya sholat tahajud tapi saya niatkan sholat taraweh di sepertiga malam yang terakhir, itu bagaimana? Jadi sore tidak taraweh. Maksudnya habis isya? Ya. Habis isya tidak taraweh, langsung malam jam 3 misalnya seperti itu sholat tahajud. Taraweh. Oh, sholat taraweh. Sholat taraweh, tapi biasanya sholat tahajud itu saya ganti sholat taraweh, tapi saya tidak tahajud. Itu bagaimana? Dan juga saya sholat di rumah, Ustaz. Oke, baik Ibu. Rumah saya dengan musola itu cuma berjarak kurang lebih 3 meter atau 4 meter. Itu bagaimana? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Salat tahajud atau salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan itu nama lainnya adalah salat tarawih. Jadi di bulan Ramadan bisa dinamakan qiyam atau mau dinamakan salat tahajud
atau dinamakan tarawih itu maksudnya sama, yaitu sholat malam yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Bisa dikerjakan kapan saja, yang penting di malam hari, yaitu setelah sholat isya dan waktunya berakhir sampai fajar. Bisa kita lakukan di awal malam dengan sendirian atau berjamaah. Bisa kita lakukan di akhir malam, baik dengan sendirian maupun berjamaah. Semuanya dinamakan dengan tarawih. Jadi sholat tahajud, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dinamakan dengan tarawih juga. Kenapa dinamakan dengan tarawih? Dari kata tarwih, yang artinya adalah mengistirahatkan. Karena di bulan Ramadan dahulu Nabi SAW memperpanjang bacaannya ketika sholat malam, sehingga setiap 4 rakaat itu beliau istirahat atau mengistirahatkan dirinya, mengistirahatkan dirinya. Jadi 2 rakaat dengan bacaan yang panjang, salam, kemudian 2 rakaat lagi dengan bacaan yang panjang, kemudian salam, kemudian istirahat. Karena lumayan lama mereka berdiri, mereka rukuk, mereka sujud. Baru setelah itu dilanjutkan berdiri lagi dengan rakaat yang lama juga. Jadi silahkan bisa memilih salah satu di antara cara-cara tersebut, dan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya, meskipun jarak antara dia dengan musola hanya 3 meter atau 4 meter atau bahkan kurang daripada itu. Dahulu istri-istri Nabi SAW itu rumahnya di samping masjid, bahkan ada yang mengatakan menempel dengan Masjid Nabawi. Sehingga dulu Nabi SAW ketika beliau i'tikaf, disebutkan dalam hadis, terkadang beliau mengeluarkan kepala beliau, karena langsung ketika keluar kepalanya dari masjid itu langsung masuk rumah Nabi SAW, dan disisiri oleh sebagian istri beliau SAW, menunjukkan dekatnya antara rumah Nabi SAW dengan masjid. Meskipun demikian, istri-istri Nabi SAW mereka lebih mendahulukan sholat di rumahnya. Padahal Masjid Nabawi Masjid Nabawi yang sholat sekali di sana lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Apalagi mau sholat di tempat kita atau masjid di tempat kita. Maka sekali lagi, sholat seorang wanita di rumahnya itu tetap lebih baik. Tapi seandainya terkadang sekali-kali dia ingin ke masjid melakukan sholat tarawih di sana, maka jangan dilarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari masjid-masjid Allah. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Semoga bermanfaat Ustaz untuk penanya tadi, Bro Pacitan. Kemudian Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Ustaz izin bertanya, saya adalah seorang janda. Dulu saya pernah menikah dengan seorang laki-laki, dan qadarullah waktu itu dia adalah orang yang tidak melaksanakan sholat, dan pernikahan kami pun diliputi berbagai masalah, dan akhirnya qadarullah kami bercerai waktu itu, dan saya saat ini tinggal bersama dengan anak saya. Kemudian Ustaz, pertanyaannya, saya ingin kembali menikah karena jujur Ustaz, menjaga niatan untuk tetap lurus dan menjaga dari fitnah itu tidaklah mudah. Dan alhamdulillah saya saat ini sudah mulai mengenal sunnah, dan permasalahannya adalah setiap kali saya hendak menikah dan memilih seorang ikhwan yang sudah mengenal sunnah atau sudah mengaji, ayah saya atau wali saya ini selalu menolak Ustadz, dan beliau malah mendukung orang-orang yang atau mencari calon yang liberal saja. Ini bagaimanakah sikap saya sebagai seorang anak
Dan apakah saya diperbolehkan tetap memaksakan menikah apabila ayah saya atau wali saya tidak mau menjadi walinya dikarenakan saya memilih calon yang sudah mengenal agama atau sudah mengaji, Ustaz? Ya. Seharusnya seorang ayah, ya seorang wali dari seorang wanita ini, dia yang bertanggung jawab untuk mencarikan pasangan yang terbaik bagi anaknya. Ini tanggung jawab dia. Dia sebagai seorang wali yang dia mengenal laki-laki, maka tugas dia adalah mencari pasangan bagi anaknya yang baik di dalam agama dan juga akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh, man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan juga akhlaknya, maka hendaklah kalian nikahkan dia. Jadi kalau memang sudah datang seorang yang baik akhlaknya, kemudian baik agamanya, maka nikahkan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Bukan justru malah mencarikan orang yang liberal. Yang jelas itu adalah pemikiran yang tidak dibenarkan, pemikiran yang bertentangan dengan agama. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah SWT? Kita mencarikan untuk anak kita seorang laki-laki yang liberal, seorang laki-laki yang tidak berpegang teguh dengan agamanya. Taib, seandainya orang tua memang demikian keinginannya dan setiap kali datang orang yang baik agamanya ditolak, bahkan mau dicarikan yang menyimpang dari agama ini, itu orang-orang liberal, maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, dia bisa yang menikahkan dia bisa wali yang lain. Kalau memang di sana ada selain ayah yang bisa menjadi wali, maka hendaklah orang tersebut bisa menjadi wali. Kemudian kalau memang tidak ada, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, ya, pemerintah setempat atau penghulu, petugas KUA, dan diceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Ya, jangan sampai seseorang menikah tentunya dengan orang-orang yang seperti itu sifatnya, ya. Tapi seandainya keadaannya tidak separah yang kita sampaikan, artinya ada seorang laki-laki yang meskipun dia mungkin belum terlalu mengenal sunnah, tapi dia menjaga sholatnya dan terlihat dia adalah orang yang memiliki i'tikad baik, memiliki keinginan yang baik, akhlak yang baik, yang bisa diajak musyawarah, diberikan nasihat, maka wallahu alam, ya, kita bisa menerima dan kita berharap semoga kita bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Antum lihat bagaimana keadaan laki-laki tersebut, apakah dia termasuk orang yang parah keadaannya, artinya sampai termasuk orang yang mendakwahkan kepada kesesatan atau tidak, atau dia termasuk orang awam yang masih bisa dinasihati, masih bisa diajak bicara. Nah ini dilihat, kalau memang dia masih bisa diajak bicara, masih bisa dinasihati kira-kira, maka silahkan, tidak masalah menikah dengan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi boleh saat ya ketika ayahnya tidak menghendaki kemudian dia memakai wali yang lain, itu diperbolehkan dalam agama, Ustaz, ya? Kalau memang dia sikapnya seperti tadi, ya, artinya sudah cocok, sudah nggak ada uzur, tapi kok nggak mau menikahkan. Sementara keadaan anak perempuan tadi sudah nggak bisa menjaga fitnah, nggak bisa menjaga dirinya dari fitnah, dan ini mudarat ketika ayah tidak mau menikahkan. Maka tidak masalah kalau memang demikian keadaannya. Wali hakim itu yang
menjadi wali. Nah, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya sudah tersambung di jalur telepon dari Trenggalek. Kali ini ada Pak Tolha ya. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tolha, terima kasih telah menunggu. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ini sudah tua, umur saya sudah 80 tahun. Masya Allah. Saya sakit-sakitan Ustaz, saya tidak kuat puasa. Saya puasa hanya hari pertama dan keempat. Itu sekarang juga tidak kuat puasa lagi. Baik. Dan yang saya tanyakan, karena saya tidak kuat puasa, saya kan tidak mendapatkan pahala dari puasa ini. Kemudian yang saya tanyakan, andaikan saya mampu untuk tarweh, saya tidak puasa tapi saya mampu tarweh misalnya dua salam misalnya istirahat, kemudian kalau mampu nanti sholat lagi, kalau tidak mampu hanya 2 rakaat, 2 salam itu gimana itu? Masya Allah. Apa itu tanda itu? Baik, Pak Tolha, 80 tahun Pak ya usianya sekarang. Mohon didoakan. Oke, insya Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan pada saya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Tolha. Pertanyaannya. Ini suaranya masih sangat terlihat muda. Masya Allah. 80 tahun. Silakan Ustaz. Iya, fikum barakallah. Pak Tolha, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada antum, memberikan keberkahan dalam umur antum, dan memberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus beribadah sampai bertemu dengan Allah SWT. Baik, bagaimana seandainya keadaannya seperti yang boleh sebutkan, sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan puasa? Maka ini termasuk yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Dan ini adalah rahmat Allah SWT. Allah tidak wajibkan secara mutlak semuanya, tapi di sana ada orang-orang yang mendapatkan udzur, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Termasuk diantaranya adalah orang yang sudah tua, orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya sudah, menurut dokter ini udah nggak mungkin sembuh. Itu hitungan dokter, dan Allah SWT Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana seandainya dia tidak mampu? Maka tentunya untuk mengqadha setelah bulan Ramadan sama saja. Sebagaimana dia puasa di bulan Ramadan tidak bisa, puasa setelah Ramadan juga tidak bisa. Sehingga yang menjadi kewajiban dia adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau bulan Ramadan ini ada misalnya 25 hari kita tidak berpuasa, maka kita memberi makan 25 orang miskin. Dan sebagian ulama mengatakan harus 25 miskin. Ya, jadi dan tidak masalah seorang mencicil misalnya hari ini 5 orang, ya, kemudian besok 5 orang, besok lagi 5 orang, atau dia ingin kumpulkan di hari yang terakhir, dikumpulkan 25 orang miskin kemudian diberi makan mereka. Nah, ini tentunya sangat bergembira ya orang-orang fakir miskin tersebut yang mereka jarang makan atau jarang makan enak, dikumpulkan di rumah kita kemudian kita kasih makan. Ini kegembiraan yang besar tersendiri bagi mereka gitu. Baik, apakah dia mendapatkan pahala? Kita berharap Pak, kalau kita memang punya niat, kita punya semangat untuk melakukan ibadah tersebut, cuma kita udzur, keadaan kita sudah tidak memungkinkan yang demikian, maka kita berharap semoga kita mendapatkan pahala niat. Meskipun kita tidak berpuasa bersama yang lain, tapi kita mendapatkan pahala puasa tadi. Yang penting di dalam diri kita ada niat. Anak kalau sehat seperti orang lain, kalau anak kuat seperti orang lain, anak akan berpuasa. Bolehkah kita kemudian sholat tarawih di malam hari? Boleh, tidak masalah.
kita tidak kuat untuk melakukan puasa, bukan kemudian kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Silakan, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang yang tidak mampu adalah puasa, sementara dia tarawih masih bisa, maka silakan dia salat tarawih. Dan salat sunnah itu keadaannya atau banyak keluasannya. Kalau salat wajib harus berdiri. Kalau salat sunnah boleh kita salat dalam keadaan duduk. Silahkan kalau ada kursi, kita bawa kursi, kita salat di belakang imam dalam keadaan duduk di atas kursi. Kemudian ketika rukuk kita berdiri ikut rukuk. Dan ketika sujud kita bisa duduk kembali dan kemudian membungkukkan badan. Ini bisa kita lakukan. Ya, kalau memang mampunya hanya 2 rakaat, 4 rakaat ya tidak masalah, sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka hendaklah kalian tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Akhirnya semoga Allah SWT memberkahi dan juga tetap memberikan semangat yang besar untuk beribadah, baik bagi Bapak penanya tadi maupun bagi kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Tolha tadi yang bertanya, dan semoga Allah mudahkan juga untuk bisa tetap beribadah di tengah keterbatasan yang Allah titipkan. Kemudian kita akan bergeser ke kawasan Tangerang. Hari ini ada Pak Multazam sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Multazam, pertanyaan Anda. Ya, Afwan Ustaz mau izin bertanya. Ustaz, semoga Allah menjaga antum semua dan kru. Amin. Ini pertanyaannya tentang penyaluran zakat, Ustaz. Bagaimana Bapak? Ya, apakah boleh kita memberikan zakat kepada tetangga? Dia pasangan suami istri, sudah tua. Suami membuat apa itu? Misalnya menjualkan barang, gitu, Ustaz. Cuman dilihatnya itu pandangannya kayak kurang gitu, Ustaz. Baik. Terus dia punya anak perempuan juga serabutan gitu Ustaz kerjanya. Apakah boleh disalurkan kepada mereka gitu Ustaz? Baik, ya. Terus apakah lebih afdal disalurkan juga ke saudara di kampung Ustaz? Lebih afdal mana, diberikan ke tetangga atau saudara di kampung yang sama-sama kondisinya miskin seperti itu Pak Multazam ya? Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Multazam pertanyaannya. Ya, sama-sama Ustaz. Ya. Quran jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Asalnya yang namanya zakat ini tentunya kita tahu diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah fakir dan juga miskin. Kalau tetangga kita adalah termasuk orang yang miskin dan juga fakir, kalau kita lihat keadaan dia, meskipun dia punya pendapatan, itu tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan dia dan juga keluarganya. Mungkin dia punya anak, punya istri, kebutuhannya adalah misalnya 2 juta, tetapi dia hanya punya pendapatan per bulan 500.000 atau 1 juta. Itu pun kadang ada, kadang enggak. Maka dalam keadaan demikian dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Dan ada keutamaan sendiri seorang berbuat baik kepada tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sebelum orang lain, ya kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kalau mereka mentaati kamu dalam masalah ini, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang miskinnya. Jadi memang kalau itu adalah tetangga antum, satu perumahan atau satu kampung dengan antum di situ, mereka yang didahulukan daripada orang-orang yang ada di luar kampung. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang miskin yang ada di situ. Dan kalau dia tahu ternyata orang-orang kaya, tetangga mereka perhatian, tentunya kita bisa melihat bagaimana kerukunan yang ada di daerah tersebut. Jadi orang kayanya sayang kepada orang yang miskin, orang miskin juga menghormati orang yang kaya, karena mereka melihat perhatian yang besar dari orang-orang kaya tersebut kepada orang-orang miskinnya. Ini diantara manfaat zakat, dan dia sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dan juga sosial masyarakat. Dan ini tentunya sangat baik ya efeknya bagi semuanya. Nah, kalau misalnya kita juga punya keluarga yang juga membutuhkan, tapi posisinya jauh di sana, di kampung, apakah boleh kita berikan sebagian zakat kita kepada mereka? Jawabannya boleh juga, tidak masalah. Kalau memang ingin diberikan kepada mereka dan mengeluarkan zakat untuk keluarga, ini juga ada kelebihan sendiri. Selain itu adalah nilainya adalah sedekah, juga bernilai silaturahim. Jadi meskipun kita jauh, kita masih ingat mereka, ya masih menyambung tali silaturahim dengan mereka. Tentunya ini baik. Jadi dengan keluarga kita diperintahkan untuk berbuat baik, dengan tetangga kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan dengan kedua orang tua adalah kalian berbuat baik, dan juga dengan keluarga, dengan anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dia masih keluarga. Wal jaril junub, dan tetangga yang bukan keluarga. Jadi wallahu alam, mungkin zakat yang kita keluarkan kita berikan sebagian untuk tetangga dan sebagian untuk keluarga, supaya kita bisa mendapatkan pahala berbuat baik kepada tetangga dan juga pahala berbuat baik kepada keluarga. Dan tentunya yang paling besar adalah kita membayar zakat yang wajib atas kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi keduanya sama-sama punya manfaat Ustaz ya, dan juga keunggulan masing-masing. Baik, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Ada Pak Multazam di Tangerang. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir Ustaz ya. Di jalur dewanfatwa.com atau di website. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara Gia Agassi di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah berikan berkahi ilmu, keluarga dan harta antum, amin. Ustadz, saya pernah terapi bekam, dan sebelum terapi sang terapis ini menanyakan tentang nama saya dan nama ibu kandung saya. Kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah dengan maksud mendoakan saya. Tapi sebelumnya menyebutkan nama saya, kemudian dinisbatkan kepada ibu. Ustadz, bagaimana hukumnya hal tersebut dalam syariat? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Iya, yang namanya anak ini dinisbahkan kepada bapaknya ya. Yang namanya anak ini dinisbahkan kepada bapaknya, Fulan bin Fulan, bukan dinisbahkan kepada ibunya, kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena memang beliau tidak memiliki ayah, maka dinisbahkan kepada ibunya.
Al-Masih ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Isa adalah anak laki-laki dari Maryam. Kenapa demikian? Karena beliau tidak memiliki ayah. Jadi asalnya seorang dinisbahkan kepada bapaknya. Dan wallahu alam, apa maksud dari tukang bekam ini menanyakan nama tersebut dan juga menanyakan nama ibunya? Apa maksudnya? Wallahu taala alam apa yang menjadi maksud dan juga kehendak dia. Tapi yang jelas yang namanya anak itu dinisbahkan kepada bapaknya. Dan mungkin perlu kita seleksi juga kalau kita ingin berobat, ingin bekam, kita mencari orang yang benar-benar paham. Selain itu dia juga orang yang punya akidah yang benar. Karena trik-trik semacam ini, yaitu menanyakan nama ibu dan seterusnya, ini nggak ada hubungannya dengan bekam gitu ya. Yang anak khawatirkan di sana ada ritual-ritual yang lain yang dicampur dengan bekam ini. Bekam ini bagus sebenarnya, cuma kalau dicampur dengan ritual-ritual yang tidak dibenarkan, mungkin di sana ada isti'anah dengan jin dan seterusnya, tentunya ini tidak diperbolehkan yang demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan dan juga jawaban terakhir. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa live interaktif Fatwa TV yang telah tersambung menyimak dan juga menyebarkan dakwah kami pagi hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan untuk hari-hari kita semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda seluruh pemirsa Fatwa TV. Kemudian jangan lupa untuk bisa simak kembali program live interaktif berikutnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada khilafan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah orang